Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Nah teman-teman, kemarin saya udah bahas soal busi ya teman-teman, busi ini. Nah teman-teman kalau misalkan belum nonton videonya, silakan nonton dulu yang part 1 supaya tahu spesifikasi dari masing-masing busi ini. Nah kali ini saya akan coba keempat busi ini secara langsung ya. Sebenarnya udah saya coba nih ya, tapi eh, sebagai informasi aja teman-teman, percobaan ini saya lakukan di dua motor berbeda karena ada perbedaan drat yang khusus untuk busi yang ini ya. Jadi yang tiga ini, Magneti Marelli, Denso, dan Breeze Silver ini saya coba di Sprint Bagol Silver. Untuk yang ini saya cobain di Vespa Super ini yang biru ya. Ini perbandingannya langsung dengan NGK Platinum gitu. Jadi metode percobaan yang saya uji itu adalah pertama dari kemudahan start di pagi hari. Jadi motor akan saya nyalain dulu selama 1 menit pakai busi yang standar, busi biasa. Terus setelah saya nyalain 1 menit, saya akan coba tes pakai busi-busi ini ya gitu. Seperti apa nyalanya ketika mesin masih cenderung dalam suhu yang relatif dingin gitu. Mudah atau susah gitu ya. Biasanya kalau busi dingin memang kadang-kadang agak susah ya nyalanya. Tapi kita coba dari keempat busi ini seperti apa ya performanya gitu. Nah, terus udah gitu yang kedua itu adalah performa di jalan raya gitu. Saya akan coba di jalan yang menanjak dan menurun, terutama tanjakan ya, karena tanjakan kita butuh power. Sejauh apa busi-busi ini bisa memberikan kontribusi terhadap power Vespa kita gitu. Apakah hanya dengan modal busi-busi racing ini bisa nambah power secara signifikan? Nanti akan kita lihat sama-sama seperti apa kira-kira performa dari sprint bagol saya dan super biru ini gitu loh. Apakah bertambahkah tenaganya atau cenderung sama aja? Nanti akan saya kasih videonya, saya perlihatkan videonya ketika tes ride. Dan nanti di akhir akan saya beri kesimpulan tentang busi-busi ini seperti apa performanya. Makanya jangan kemana-mana, tetap ikutin videonya sampai habis. Oke guys, nah ini busi yang akan kita tes ya, Magneti Marelli. Oke, next yang kita tes adalah Denso Iridium Power. Kayak apa? Cold startnya kita cobain. Oke, yang ketiga kita akan tes busi yang paling mahal. Busi Breeze
silver. Kita tes. Oke, yang terakhir kita bakal cobain busi ini. Nah, bris yang bahannya koper ini ya teman-teman. Nah, ini sebelumnya saya di Super Sayang Biru ini pakai businya NGK Platinum. Nah, sekarang udah saya ganti. Cuma kalau yang ini mesinnya belum saya nyalain sama sekali ya teman-teman. Ini udah 1 minggu belum saya nyalain, langsung saya ganti businya. Nah, sekarang kita cobain. Biasanya kalau normal 3-4 kali dia akan hidup ya. Nah, kita coba dengan si busi bris ini. Sekarang kita bakal ngetes lagi performa busi yang udah kemarin saya review ya teman-teman. Nah, sekarang berhubung jalanannya pada ditutup, jadi saya bakal ngetesnya di dalam kota aja. Tapi saya bakal cari jalanan yang menanjak cukup lumayan. Nah, jalanan ini jalanan Dago, tingkat kemiringannya nanti di depan sekitar 20 derajat ya teman-teman, sampai 25 derajat kurang lebih gitu. Nah, busi pertama yang bakal saya tes ini adalah Magneti Marelli ya teman-teman. Saya mulai dari yang paling murah dulu, Magneti Marelli, terus saya lanjut ke Denso. Habis Denso kita lanjut ke busi yang paling mahal. Nah, terus busi yang bris yang copper itu bakal saya tes besok pakai Vespa yang super. Oke, kayak apa rasanya nanti akan saya tampilin ya teman-teman di kesimpulan di akhir video. Makanya jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Oke. Kita tes bus yang kedua, ini adalah Bosch ya teman-teman. Oke guys, sekarang kita coba
busi ketiga yang paling mahal ya, Breeze Silver. Ini langsung kerasa bedanya. Coba kita tes di depan ya. Wah, gila, gila. Oke guys, sekarang kita cobain busi Breeze Copper ini. Nah, di depan itu tanjakannya yang kemarin kita tes. Biasanya Super ini kalau pakai NGK Platinum bisa gigi 4. Nah, sekarang kita coba apakah dia sanggup pakai gigi 4. Apakah ngedrop RPM-nya. Oke, guys, tadi kita udah lihat ya gimana performa dari masing-masing busi ini ya teman-teman, mulai dari Magneti Marelli, Denso, Breeze Silver dan Breeze yang versi copper gitu ya. Untuk yang Breeze versi copper nanti ini apa ya, beda motor karena beda drat ya teman-teman, makanya saya tipe ini saya tes di Vespa Super saya. Oke, nah tapi perlu diingat sama teman-teman, kesimpulan ini murni hasil percobaan saya sendiri ya teman-teman. Jadi pertama saya juga nggak ada dibayar sama salah satu merek ini sama sekali. Jadi ini murni modal juga, duit sendiri, beli sendiri, nggak ada yang disponsorin. Dan saya coba pakai motor sendiri yang spesifikasinya udah saya jelasin di video yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita mulai dari busi yang pertama dulu, Magneti Marelli. Nah, busi ini kalau teman-teman sempat lihat di video yang tadi saya nyobain ya, ini busi kalau misalkan lagi dingin startnya tuh agak susah ya, sempet nembak malah. Nah terus performanya juga cenderung biasa aja. Jadi kalau saya sendiri sih mendingan saya beli busi biasa ya teman-teman ya. Nah ini saya bandingin sama busi Champion yang biasa ya, punya Vespa, standarnya Vespa. Tenaganya nggak beda jauh gitu, cuma memang si Magneti Marelli ini sedikit lebih apa ya, lebih ngisi gitu powernya gitu, cenderung lebih ngisi. Cuman sayangnya dia nggak bisa ngasih kestabilan pengapian gitu, jadi langsamnya juga nggak bagus ya suaranya, jadi agak apa ya, agak kurang enak sih kalau menurut saya busi ini gitu. Cuma ya nambah performa, ada penambahan performa tapi sedikit gitu loh ya. Untuk harga segini ya masih lumayan oke lah. Kalau nilai dari 10, ini busi saya kasih nilainya 6 gitu. Oke, kita lanjut ke busi yang berikutnya ya, Denso Iridium. Busi ini kalau menurut saya ngasih value for money paling oke ya. Jadi busi ini tuh harganya nggak terlalu mahal, tapi dia ngasih performa yang cukup signifikan ke tenaga Vespa kita. Nah, jadi kalau saya disuruh milih di antara semua busi ini sih untuk dipakai harian ya teman-teman, saya akan milih busi Denso ini. Jadi selain dia ngasih pengapian yang bagus, ngasih tenaga yang cukup, terus harganya juga worth it ya teman-teman, masih worth it banget.
cuma 98.000, nggak sampai di atas 100.000 ya. Jadi value for money-nya masih oke banget busi ini, masih tolerable lah gitu loh. Nah terus langsamnya juga kayak tadi kita dengar enak juga ya langsamnya. Tadi kita tes juga di tanjakan juga oke, powernya oke. Di jalan macet ya oke juga gitu, nyalainnya juga nggak terlalu susah. Dan yang pasti busi Iridium ngasih umur pakai yang panjang gitu loh. Berapa bulan atau berapa tahun atau berapa kilonya saya kurang tahu, mungkin nanti perlu ada tes long term ya soal busi-busi racing ini gitu. Ini kalau dikasih nilai dari 10, saya kasih nilai 9 busi ini. Oke. Ini Denso yang Iridium Power. Kita lanjutin lagi ke busi yang paling sultan, paling mahal. Nah, Breeze Silver ini emang juara sih teman-teman. Jadi ketika saya baru ganti businya, kerasa banget langsung bedanya. Oke. Jadi listriknya stabil. Terus dia kalau misalkan, jadi sprint saya tuh kalau misalkan udah lama misalkan kita pakai nih, terus kita diamin lama sekitar 2 jam, 3 jam. Nah itu biasanya kalau nge-start lagi kita perlu ngecuk lagi gitu supaya bisa sekali atau 2 kali nyala gitu. Tapi kemarin saya cobain pakai ini seharian ya, saya coba seharian tanpa harus ngecuk, dia cuma 2 kali udah nyala gitu loh tanpa ngecuk. Jadi saya rasa ini pengapiannya bagus banget pakai busi ini. Terus yang jadi perhatian ya, saya sempat ngeluh kenapa ini busi susah ya ngambilnya gitu masuknya. Terus posisi cangklong businya terlalu ke dalam. Ternyata ini lebih pendek nih guys. Ya kalau kita bandingin sama yang Denso nih, si isolatornya tuh lebih pendek keramiknya. Nih, nah, ya kan lebih pendek. Jadi dia sepertinya memberikan hambatan yang lebih rendah daripada busi yang lain gitu. Ini busi kalau untuk ke tenaga cukup oke ya teman-teman. Jadi dengan harga segitu ya menurut saya masih worth it gitu. Cuma ya untuk di Vespa mesin standar ya menurut saya sih pakai Denso juga udah cukup ya gitu loh. Ini masalahnya adalah di harganya yang lumayan tinggi gitu. Jadi kalau dikasih nilai dari 10 ya, saya kasih busi ini nilainya 8 gitu. Secara performance sebenarnya bagus, cuma dari harga emang cukup mahal ya busi ini gitu. Makanya saya kasih nilainya 8 gitu. Oke, kita lanjut ke busi yang Breeze Copper. Nah, Breeze Copper ini sebenarnya kalau saya bilang nggak ada peningkatan performa yang signifikan ya teman-teman. Jadi kalau saya bandingin sama ini ya, nah ini NGK Platinum nih. Nah ini NGK Platinum, tenaganya sama aja, nggak ada bedanya. Cuma bedanya yang ini harganya lebih murah. Ini harganya cuma 28.000. Nah sedangkan yang ini 51.000. Gitu. Jadi dengan selisih hampir setengahnya nggak ada penambahan performa secara signifikan di Vespa Super saya gitu. Ini emang agak hitam ya karena emang sengaja saya borosin kalau Super saya emang setelan buat touring soalnya kan gitu. Jadi si busi ini Breeze yang Copper ini saya rasa nggak ada perbedaan secara signifikan dari power ya gitu. Cuma emang ketika dingin dia lebih gampang untuk nyala gitu. Nah itu bisa jadi indikasi juga pengapian atau hambatan dari businya ini juga cukup minim gitu. Cuma dari power, dari performa saya rasa sama aja dengan NGK Platinum ini yang harganya jauh lebih murah gitu. Makanya busi ini kalau saya bisa kasih nilai dari 10, busi ini paling hanya bisa dapat nilai 7 gitu ya, karena gak signifikan ya kenaikan tenaganya gitu guys. Oke, jadi selesai sudah review tentang busi racing. Keempat busi ini juga udah saya coba di rute yang sama, jalanan yang sama. Hanya bedanya kalau yang ujung ini
Ini memang sengaja saya agak pagi ya nyobanya gitu loh. Ya maklum lah, kota Bandung sekarang lagi banyak penutupan jalan. Nah jadi emang busi yang ini saya cobain langsung tanpa pakai perbandingan dengan NGK Platinum, karena NGK Platinum saya udah hafal banget karakternya, saya udah pakai cukup lama. Jadi ketika diperbandingkan dengan busi ini nggak ada performa yang signifikan, dan Super Biru ini juga saya udah hafal banget karakternya. Jadi ketika nggak ada nggak ada penambahan performa ya kerasa banget gitu loh, gitu guys. Oke, jadi dari keempat busi ini mana yang paling worth it? Kalau saya pribadi disuruh pilih, saya akan pilih Denso untuk harian ya teman-teman. Untuk harian, untuk touring, saya rasa busi ini udah lebih dari cukup untuk mengakomodir pengapian yang lebih maksimal di Vespa kita. Gitu. Kalau budgetnya teman-teman unlimited, boleh banget cobain busi yang ini, Breeze yang silver ini kieu pisan ya. Ini busi emang kerasa deh kalian kalau misalkan nanti beli ini ya, busi ini kalian cobain di Vespa kalian, pasti langsung kerasa bedanya. Dengan catatan apa? Vespa kalian pengapiannya harus sehat ya. Gitu, karena busi bagus kalau pengapian kalian jelek, pengapian kalian gak sehat, itu percuma, gak akan bisa maksimal hasilnya gitu guys. Oke, jadi sekian dulu review tentang busi racing ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman soal busi racing, dan mungkin di antara kalian juga ada yang penasaran gimana sih rasanya pakai busi high performance di mesin standar, apakah ngaruh ke tenaga? Jawaban saya ya ngaruh. Ada pengaruhnya, tapi nggak terlalu banyak. Nggak kayak misalkan teman-teman ganti knalpot, atau misalkan teman-teman ganti pengapian set ya dari Platina ke mungkin CDI Racing gitu ya. Kalau dari Platina ke CDI biasa sih nggak ada pengaruhnya terlalu signifikan. Atau misalkan teman-teman ganti block set dengan yang racing gitu, misalkan Polini 177 atau Malossi 177, itu akan jauh lebih maksimal gitu. Kalau busi ini hanya menambah performa tapi nggak terlalu banyak, kerasa tapi nggak banyak gitu loh. Oke teman-teman, paling gitu aja dulu videonya. Mudah-mudahan bisa ngasih informasi juga yang cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like kalau suka videonya, di share juga ke teman-teman yang lain. Silakan komen kalau ada pertanyaan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa juga stay safe, jaga protokol kesehatan selalu dimanapun kalian berada. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.